Jadi, sebagian besar orang pasti pernah membuat kebiasaan baru. Setidaknya sekali dalam setahun mereka pernah menuliskan goals dalam resolusi tahunannya. Tapi faktanya 78% orang gagal dalam mencapai tujuan tersebut dikarenakan berbagai macam faktor, misalnya tidak menyenangkan dalam membangun kebiasaan tersebut, kelelahan, ataupun tidak konsisten. Ada sebuah buku yang sangat bagus yang baru saja saya baca. Buku itu adalah Atomic Habits. Di salah satu bahasan buku tersebut, ada pendekatan yang berbeda diberikan oleh James Clear, yaitu pendekatan Identity Based Habit. Apa itu Identity Based Habit? Halo semuanya, selamat datang di konten Jurnal Jelajah. Kita mulai dengan sebuah kurva, The Power of Tiny Habits. Nah, ini adalah intisari terpenting yang ada dalam buku Atomic Habit ini. 1% Rule. Apa itu maksudnya 1% Rule? Isi dari konsep ini adalah bagaimana kita membentuk 1% habit setiap harinya dan terus bertumbuh selama 1 tahun penuh. Apakah mungkin kita mencapai sebuah tujuan kita dengan membentuk kebiasaan baru, tetapi tetap menyenangkan dan berprogres terus setiap harinya? Nah, misalnya dengan memodifikasi kebiasaan ngopi kita di pagi hari, ternyata bisa membuat kita lebih produktif dan bisa mencapai tujuan hidup kita. Dalam buku ini, James Clear menjawab, ternyata itu hal yang mungkin dan bisa. Oke, kita lihat lagi kurva The Power of Tiny Habit. Sesuatu yang dilakukan kecil, konsisten, berprogres setiap harinya, ternyata mendapatkan 37,78 poin lebih baik dibandingkan dengan jika kita melakukan sebaliknya, tidak bertumbuh sama sekali, poin itu akan menjadi mendekati titik 0 atau di situ setara 0,03 poin. Nah, perbedaan kurva inilah yang biasanya membuat orang menyerah. Ada semacam jurang perbedaan tentang apa yang dipikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi, atau biasa disebut dengan jurang kekecewaan. Nah, di sini orang-orang biasanya berpikir harusnya progresnya udah sampai di titik yang kita mau, titik berhasil, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak. Itulah membuat orang kenapa berhenti dalam membuat kebiasaan baru. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Identity Based Habit. Ternyata, identitas itu lebih penting daripada apa yang kita hasilkan. Atau, kata James Clear, screw the goals. Ternyata, tujuan akhir itu menjebak. Dia tidak membuat kita bahagia. Pada pertandingan lari atau sepak bola, pemenang dan yang kalah memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak gol atau memenangkan pertandingan. Tapi, apa sih yang ngebedain pemenang dan yang kalah tersebut? Ternyata bukan tujuanlah yang membedakan mereka, tetapi bagaimana mereka berproses dalam mencapai tujuan tersebut. Proses dalam mencapai tujuan tersebutlah yang membedakan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Pada akhirnya bukan tujuanlah yang menciptakan perbedaan, tetapi proses dan pencapaian. Nah, James Clear dalam bukunya juga menyebut bahwa tujuan itu hanya sementara, membahagiakan hanya sementara. Apa maksudnya membahagiakan dalam sementara? Kita ambil contoh dalam film Soul. Bagi kalian yang pernah menonton film Soul, dalam film tersebut, tokoh utamanya berhasil mencapai tujuan menjadi musisi. Tapi setelah itu, dia hampa. Dia tidak merasakan apapun. Nah, itulah yang menjadi inti dari kenapa James Clear berargumen, screw the goals. Focus on the process. The purpose of setting goals is to win the game. The purpose of building system is to continue playing the games. Jika kalian masih bingung apa itu identity based habit, kita akan ambil contoh. Misalnya, saya ingin menjadi seorang filmmaker atau saya ingin membuat film gitu. Nah, bukan membuat film yang menjadi tujuan kita, tetapi bagaimana kita menjadi seorang filmmaker atau sutradara lah yang harus kita fokuskan. Lihat kebiasaan-kebiasaan seorang sutradara, amati aktivitasnya, bagaimana dia membentuk karirnya sekarang. Contoh misalnya dengan memulai sekolah film, dengan membuat kebiasaan gabung komunitas, atau dengan menulis 1 lembar per hari naskah yang baik. Dan jangan lupa juga bangun lingkunganmu agar mencapai tujuan tersebut. The goal is not to write a book, the goal is to become a writer. The goal is not to read a book, the goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon, the goal is to become a runner. Kita masuk ke 4 prinsip. 4 prinsip yang di dalam buku ini disebutkan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan agar kita bisa mencapai 1% rule, kecil, konsisten, lakukan secara terus-menerus, dan jangan besar tapi bolong-bolong. Oke, kita masuk ke prinsip pertama, yaitu make it obvious. Buat kebiasaan kita menjadi lebih gampang diakses dan tercatat. Jadi kebiasaan baru kita itu menjadi jelas dan mudah dicatat dan kita track progresnya. Nah, beberapa bulan lalu saya mencoba menurunkan berat badan. Saya mencoba timbang setiap hari, lakukan terus progresnya, makan yang tadinya 1 piring dibuat jadi setengah, dibuat jadi 1/4,
Dan ternyata progresnya mengejutkan. Misal pada hari pertama berat saya 70 kilo, pada hari kedua ternyata 70,5. Apa yang menjadikan kenaikan berat badan itu kita track setiap hari dan cari solusinya. Karena progresnya dicatat, hal itu membuat kita menjadi aware terhadap kenaikan tersebut. Nah, hari pertama saya mencoba diet kan, sudah mencoba diet, kenapa dicari terus, kok malah naik? Ternyata pada malamnya saya makan yang tidak seharusnya kita makan. Nah, proses mencatat itulah yang membuat kita menjadi aware secara otomatis apa yang terjadi, apa yang kita tahu, menjadikan hal itu sebuah solusi dari apa progres kita. Angka-angka tersebut menjadi sinyal kepada badan kita bahwa ada sesuatu yang salah, atau ada sesuatu yang berhasil. Buat semuanya menjadi mudah, misalnya dengan menaruh timbangan dekat rumah, dekat pintu masuk, ataupun dekat dengan kamar-kamar kita. Masuk ke prinsip yang kedua, yaitu make it attractive. Bangun kebiasaan baru kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ambil contoh misalnya, kita ingin menciptakan kebiasaan baru, yaitu bangun pagi setiap hari. Kebiasaan bangun pagi itu akan menjadi sesuatu yang sulit, karena bangun pagi itu berat. Tapi bayangkan bagaimana jika bangun pagi itu kita mendapatkan kopi favorit kita setiap harinya. Nah, itulah prinsip make it attractive, yaitu menggabungkan kebiasaan yang berat dan mudah menjadi sesuatu hal yang sama dan menjadi kebiasaan baru yang menarik. Misalnya contoh lagi, kita ingin lari pagi setiap hari, tetapi itu hal yang berat. Coba dengarkan podcast. Buat lari pagi itu menjadi menyenangkan karena setiap pagi kamu akan mendengarkan podcast favoritmu. Ingin membangun kebiasaan baca buku misalnya, tapi baca buku itu sesuatu yang membosankan. Coba pakai audiobook. Dengan mengubah kebiasaan membaca buku dengan audiobook, kita menjadi lebih mudah. Karena sambil baca buku, kita bisa mengerjakan yang lain. Misalnya sambil bekerja, ataupun sambil menyetir. Jika ingin tetap membaca buku fisik, coba baca buku di tempat favoritmu. Misalnya di coffee shop favorit, ataupun di tempat-tempat yang tenang dan nyaman, yang biasa kamu kerjakan dan kamu senangi. Prinsip yang ketiga yaitu make it easy. Kebiasaan baru yang biasanya kita mulai, itu biasanya banyak rintangan dan halangannya. Pertama, temukan dulu apa masalahnya dan cari solusinya. Lalu, bikin sesuatu itu gampang diakses dan mudah. Kenapa? Karena agar lebih konsisten. Kita ambil contoh misalnya, saya seorang videographer dan editor. Saya sebenarnya sudah dari lama ingin membuat channel YouTube seperti ini, tetapi selalu ada halangan dan rintangan. Kita cari dulu apa masalahnya. Ternyata dalam pikiran saya semuanya harus perfect, naskahnya harus bagus, editingnya harus bagus, videonya pun harus menarik. Itu yang membuat menjadi tidak mudah dan tidak konsisten. Sekarang saya bisa memulainya lebih konsisten karena dengan cara yang mudah. Saya tinggal duduk, ngambil video sendirian, tanpa harus naskah yang bagus, tanpa harus editing yang unik, macam-macam. Tapi konsisten setiap minggu upload, membuat kebiasaan itu menjadi lebih mudah dan konsisten. Masuk ke prinsip 4, yaitu make it simple. Dalam bukunya James Clear, dia menyebutkan bahwa sesuatu yang mendapatkan reward setiap harinya dan cepat, maka akan dengan mudah kita ulangi. Tapi sebaliknya, sesuatu yang mendapatkan hukuman akan sangat cepat kita tinggalkan. Make it simple maksudnya adalah membuat kebiasaan barumu menjadi suatu ritual yang menarik. Ambil contoh, bangun pagi dan lari setiap hari itu sesuatu yang berat buat saya. Tapi dengan sebuah ritual seperti ini, malam mencari podcast yang menarik yang akan saya tonton di pagi hari, lanjut lari dengan mendengarkan podcast yang menarik itu, jadi tidak terasa. Baru setelahnya kita mandi, lanjut, biasanya saya bikin cafe latte yang enak, yang menjadikan badan segar kembali. Nah, itulah kebiasaan ritual yang jadi menyenangkan buat saya dilakukan setiap harinya. Kebiasaan itu menjadi sebuah ritual yang berkesinambungan, jadi bukan hanya sehatnya, tetapi poin-poin kontinu yang terus berlanjut itulah yang membuat hal itu menjadi lebih mudah, simple, dan akan konsisten secara terus-menerus. Oke, itu tadi intisari dari buku Atomic Habit oleh James Clear. Jika ingin membaca bukunya sangat bagus, silakan saya rekomendasikan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menerapkannya ke dalam kehidupan harian kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.